أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا لا نبي بعده. ثم صلاة وسلاما إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, imam masjid, kemudian bapak dan ibu jemaah salat maghrib dan salat isya, mudah-mudahan beberapa saat lagi akan kita laksanakan. Tentunya pada malam hari ini tiada bosan-bosannya dan henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, sayangnya takkan pernah kita bilang, tak bisa dihitung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah suruh kita hanya untuk bersyukur. Allah tak pernah suruh kita untuk menghitung. Karena untuk dihitung pun tak cukup waktu, takkan bisa kita menghitung. Maka cukup kita syukuri saja apa yang syukur dengan lisan, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dalam bentuk perbuatan macam-macam bentuknya. Bagi yang punya harta lebih, berinfak sedekah dengan harta yang dimiliki, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tak punya harta, diberikan badan yang kuat. Ketika masjid mengadakan kegiatan guru, mungkin gotong royong, dia tak bisa berikan semen, dia bisa berikan tenaganya, dia bisa berikan idenya. Yang memiliki pangkat dan jabatan, ketika pena itu dia goreskan tanda tangannya, ada efek di situ. Maka manfaatkan apa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kita pada saat ini duduk sejenak untuk mengadakan kegiatan taklim, yatafaqahu fiddin, meskipun tak banyak yang akan kita bahas, mudah-mudahan ini menjadi bahagian daripada berkah umur waktu yang kita miliki. Dari maghrib sampai isya nanti lebih kurang sekitar setengah jam lebih, maka mudah-mudahan ini terhitung sebagai masa yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya di dalam majlis ini tak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Rasulullah, kalaulah dalam sebuah majlis, dalam majlis tersebut tak dibacakan salawat kepada baginda Nabi, maka majlis tadi akan menjadi majlis antanajifah, yaitu majlis bangkai. Meskipun orangnya hidup. Kenapa demikian? Meskipun mudah diucapkan oleh lisan, tapi ternyata terkadang ada orang yang berat untuk mengucapkan salawat ketika nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Bahkan kata Rasulullah, orang yang kikir, yang pelit itu satu cirinya adalah ketika namaku disebut dia tak bersalawat. Nah, jadi banyak fadilah dari salawat yang kita baca, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal ini tak butuh pada modal, tak pula butuh kepada tenaga yang begitu besar. Kalau puasa kan panjang waktunya, dari masa subuh terbit fajar masuk waktu subuh, datang masuknya waktu maghrib, azan maghrib, berat. Infak sedekah apalagi butuh duit. Maka untuk amalan-amalan yang ringan ini yang kita kejar. Amalan lisan, salawat, zikir, kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ala rahman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan lisan yang dapat kita lakukan. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lidah,
kemudian dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berat di dalam timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat ini mudah tapi Allah cintai, berat di dalam timbangan mizan kita di akhirat kelak. Ini sambil duduk, sambil mendengarkan, kita bisa berzikir, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehingga masa mungkin singkat tapi bermakna. Untuk itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menggurui, hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Pada malam hari ini kita akan melihat sepotong firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-54. Ayat ini menceritakan tentang fase kehidupan kita sebagai manusia. Dan sebelum itu saya nak mengingatkan, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada anak Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga ayah dan anaknya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika dalam umur 12 tahun, masih muda, Mak. 12 tahun anak SD kalau gini. Rasulullah berpesan. Ini adalah adik ipar Nabi, Ibnu Umar. Karena Rasulullah menikah dengan anak Umar bin Khattab. Jadi berpesan beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia bagaikan orang asing, bagaikan pendatang. Bagaikan pendatang. Apalagi kini kan pandemi, kemana-mana susah nak pergi kemana-mana. Kini naik pesawat dengan kabar harus pakai vaksin pula. Jadi ini pesan Rasulullah tentang orang asing. Tak nyaman hidup sebagai orang asing itu biasanya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kau di dunia bagaikan orang asing. Ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini agar hidup di dunia menjadi masa yang sangat singkat, singgah saja. Iza amsaita fala tantazirus sabah. Kalau kau berada di waktu sore, jangan kau tunggu datangnya waktu pagi. Fa iza asbahta fala tantazirul masa. Kalau kau berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya waktu petang. Apa artinya kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pesan Rasulullah tentang efektivitas penggunaan waktu. Umur umat Rasulullah itu singkat, bukannya panjang, 60 tahun, 70 tahun, sangat singkat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada satu ketika pada masa Nabi Nuh alaihi salam itu ada orang yang anaknya meninggal dunia. Anaknya umur 60 tahun, masih muda hitungannya pada masa itu. Dia menangis karena emaknya ini merasa anaknya belum merasakan nikmat dunia, belum sempat beramal begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipesankan di situ akan datang satu masa akan ada umat yang umurnya seumur anakmu ini. 60 tahun, 70 tahun. Itu umatnya sudah panjang itu. Jadi umur umat Nabi Nuh itu lama-lama, 1000 tahun, ratusan tahun umur mereka. Jadi ketika ada yang umur 60 tahun meninggal dunia, itu masih ukuran anak-anak. Untuk kita pada hari ini 60 tahun, 70 tahun itu gigi dah habis, rambut dah beruban. Maka muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana fase kehidupan kita sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sudah ditakar oleh Allah. Dalam surah Ar-Rum ayat 54 Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Ini Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan. Allah ingatkan kita, karena banyak di antara manusia yang lupa disebabkan karena dunia, karena harta, pangkat, jabatan, anak, sehingga dia lupa bahwasanya fase itu mungkin sudah berlalu atau sedang dia jalani.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah, ayat ini diawali dengan kalimat lafzul jalalah. Ketika nama ini disebut menjelaskan tentang Allah sekaligus sifatnya, dan tidak ada satupun yang pernah menggunakan nama ini untuk dirinya, mulai dari masa jahiliyah sampai nanti akhir zaman. Takkan ada orang yang menggunakan lafaz Allah tunggal untuk dirinya. Baitullah ada, tapi menisbahkan tempat dengan nama Allah, tapi bukan berarti Allah itu butuh tempat. Ini Baitullah, rumah Allah, Mekah Al-Mukarramah, adanya Ka'bah di sana disebut dengan Baitullah. Kita berkunjung ke Baitullah. Dan 2 tahun ini kita tak bisa berkunjung. Mana yang sudah masuk masanya tak bisa jadi berangkat karena diuji oleh Allah. Kenapa berkunjung ke situ? Ada Baitullah, nak berkunjung ke rumah Allah. Bukan berarti Allah tu butuh rumah. Allah tu butuh tempat. Kalau kita kan Allah butuh tempat, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu hanya mempertanda tempat itu begitu berharga, begitu suci dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita ni meskipun tak bisa sembahyang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, datanglah ke masjid mushola yang ada di dekat tempat kita. Itu pun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah awali ayat ini dengan menyebutkan namanya yang sangat mulia. Dan ketika nama ini disebut secara akidah begitu jelas bagi umat Islam, Allah itu adalah nama Tuhan yang kita sembah. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi dalam agama kita ini jelas siapa Tuhan yang kita sembah, dan itu berdasarkan Allah yang katakan. Dalam agama lain terserah, meskipun mereka menganggap itu Tuhan, tapi meski dari segi sejarah ada beberapa agama itu kan berhubungan dengan agama kita karena berasal dari Tuhan yang sama. Ada yang menyembah Nabi, menganggap sebagai Tuhan. Maka kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, ayat ini diawali dengan menyebutkan lafaz Allah, lafzul jalalah, dan di sini juga mempertegas bahwasanya keberadaan kita itu ada dan tiada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah awali dengan Allah. Siapa itu Allah? Allazi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan engkau. Bagi yang berprasangka adanya kita karena adanya emak dan bapaknya, ayah dan ibunya, maka ayat ini membantah dengan tegas keberadaan seorang anak bukan karena adanya sebab harus ada ayah dan ibu. Tak harus. Bagi Allah bisa saja menciptakan seorang anak tanpa ayah dan tanpa ibu. Ada Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam ada ibu tapi tak berbapak. Atas kehendak Allah, idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Maka melalui ayat ini Allah ingin menunjukkan bahwasanya Dia berkuasa dan maha kuasa. Jadi Allahul ladzi khalaqakum, adanya ayah dan ibu itu menjadi sebab saja, tapi tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita karena ada ayah dan ibu, betul, sebab, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang sudah kita besarkan, sudah kuliah, sudah punya cucu pula pada hari ini, jangan berbangga hati kata itu karena kita, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Karena betapa banyak orang yang menikah sampai hari ini, berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun tak punya anak, dicek ke dokter dua-duanya sehat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak. Nah, maka kita lihat ayat selanjutnya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, yang sudah menciptakan engkau dalam keadaan lemah. Lemah. Makna lemah di sini menurut mufassir ada 2 makna. Makna yang pertama, lemah dari segi fisik. Lemah dari segi fisik. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tak jauh lebih kuat daripada seekor anak ayam yang baru menetas dalam hitungan menit. Ayam hitungan menit dia bisa berjalan. Adakah manusia yang ketika dilahirkan langsung bisa berjalan? Tak ada. Butuh waktu berbulan-bulan, setahun, bahkan kalaulah lebih setahun sibuk mak bapak itu, Pak.
Oh, kampung saya sibuk orang cari apa namanya, kadang-kadang cari belut, ikan gabus di pokoknya ke kakinya. Kenapa? Dia cari filosofinya apa? Supaya anak ni kuat, lasak dia macam ikan. Mereka macam gitu. Gelisah kita tengok anak kita tak pandai berjalan. Jadi lemah kita Bapak. Lahir yang modal yang dibawa oleh setiap anak yang baru lahir itu tangisan saja. Nangis, lapar dia nangis. Dia nangis juga. Ini untuk orang tua muda, pasangan muda ni tak bisa membedakan ni nangis lapar ke nangis adalah penuh pempesnya. Kasih juga makan. Anak ni bukan nak minta makan, dah penuh pempes tu Pak, dah panas. Dah 2-3 kali dia buang air kecil air besar di situ tak diganti-ganti. Itu modal kita, nangis dulu tu. Lemah. Seekor nyamuk pun tak bisa kita lawan. Tapi ketika dah kuat, jangankan nyamuk, gajah depan rumah kita tu bisa mati kita bunuh. Sakingkan kuatnya. Jadi kita tu lemah secara fisik. Kemudian makna kedua, dalam mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwasanya makna lemah di sini adalah kita diciptakan dari sesuatu yang sangat lemah, yaitu dari air. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari saripati tanah. Allah bentuk, kemudian Allah beri nyawa, Allah berikan roh. Tapi untuk kita anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, mayoritas itu melalui proses kejadian, yaitu dari air yang hina yang terpancar. Min sulalatim mimma immahin, air yang hina, kemudian Allah berikan kekuatan. Air tadi Bapak Ibu lemah air itu, mohon maaf, yang dimiliki oleh laki-laki, sperma, air mani, air itu lemah Pak. Kalau air tadi itu tak bisa memancar, rusak pistol air itu, maka tak jadi, impoten, tak jadi, sakit, tak jadi anak. Ketika diperiksa tengok dulu baik tak di alat ni. Kalau alatnya rusak, mungkin ada perbaikan, ada pengobatan, atau mungkin, mohon maaf ini saya sampaikan karena ini maksud dari situ adalah air mani tadi, ada hubungannya dengan itu. Kadang-kadang, mohon maaf, kelamin ini sehat tapi tak bisa memancarkan sperma dengan baik. Jadi air tadi lemah, Allah berikan kekuatan untuk memancar. Kemudian ketika dia memancar, dia masuk bersatu antara sel ovum dan sel sperma. Saya tak dokter, hanya menyampaikan sedikit-sedikit saja. Seperti itulah proses kejadian manusia. Kemudian setelah menyatu antara sel ovum dan sel sperma, maka Allah beri kekuatan untuk bakal tadi untuk menempel di rahim seorang ibu. Allah berikan kekuatan untuk menempel. Kalau tak Allah berikan kekuatan untuk menempel, maka tak jadi, terjadi keguguran. Mungkin dalam perjalanan terlalu berat bekerja, anak menantu kita ni ngangkat-ngangkat, keguguran, berarti itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah secara fisik, dan setiap kita pasti mengalami itu. Kemudian dan tentunya kita diciptakan dari sesuatu yang lemah, yaitu air yang lemah, dari air mani yang terpancar yang Allah berikan kekuatan. Jadi sekali lagi, bagi bapak-bapak yang punya anak, jangan pula membanggakan diri. Ada kawan yang bertahun-tahun bergurau mungkin Pak, dengan kawan yang ini belum dapat amanah anak, bergurau. Ini kadang-kadang yang berat tu kan, sebelum nikah tanya kenapa tak nikah, umur 30 tahun belum nikah. Dah nikah jangan kata enak, habis nikah tanya kawan, apa dia belum dapat juga lagi. Berat itu Pak. Jadi mungkin ada yang bergurau dengan itu, hati-hati, bisa berkelahi gara-gara itu. Jadi tahan lidah mungkin. Jadi bagi yang punya anak, jangan banggakan diri mungkin karena dia produktif, subur, jangan. Itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Sesudah lemah itu akan ada masa-masa kuat, masa-masa kuat. Kata Imam Al-Busi dalam tafsirnya, dia menyebutkan masa-masa kuat ini, dia menyebutkan masanya sekitar 17 tahun sampai dengan 40 tahun.
17 sampai dengan 40 tahun. Bagi yang berumur 17 tahun, maka perhatikan masa ini adalah sampai 40 tahun. Ini adalah masa-masa cemerlang, masa-masa gemilang. Ketika seseorang mampu dia melatih dirinya, mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baik mungkin, maka insya Allah ketika sampai masanya 40 tahunan itu, dia akan mendapatkan kegemilangan dalam kehidupan. Maka kata Imam Al-Alusi, ada 3 hal yang harus diasah, dilatih dalam masa-masa emas dan gemilang ini. Dah, kekuatan yang pertama di situ kekuatan secara fisik. Kekuatan secara fisik. Anak umur 17 tahun sampai umur nanti 40 tahun itu adalah masa-masa yang secara fisik orang begitu kuatnya, begitu semangatnya. Kalau disuruh berlarilah dari sini mengelilingi lapangan bola berulang-ulang kali, dia bisa. Secara fisik kuat. Tadi lemah, masa kanak-kanak, modal cuma nangis, bisa berjalan, bisa bercakap, sekolah, tapi secara fisik masih lemah. Tapi ketika sudah masuk umur 17 tahun, maka masa-masa ini adalah masa emas secara fisik. Kemudian yang kedua, kuat secara kemampuan untuk berfikir. Kemampuan untuk berfikir. Kalau umur 17 tahun itu anak-anak biasanya dah mulai mau tamat SMA, tamat MAN. Maka meskipun pada masa kami di kampus promosikan kampus, kemudian banyak sekolah dan anak-anaknya langsung sampaikan kami tak kuliah lah nampaknya tahun ini Pak. Kenapa? Karena daring juga. Tahun besok, tahun ini nampaknya ini mulai tanggal ini sampai tanggal 20 makin ketat peraturan pemerintah berhubungan dengan masalah Covid. Belajar masih daring, sehingga anak-anak tu kadang-kadang baguslah tak kuliah, tunggu besoklah, corona lah lewat, entah bila-bila corona ni selesai Pak, kita tak tahu. Maka bagi yang umur 17 tahun, tentunya secara pendidikan berikan motivasi kepada anak-anak kita untuk belajar meskipun secara daring. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk anak-anak kita dan ujian untuk orang tuanya. Mungkin ketika mereka belajar di rumah, sedikit banyaknya anak-anak itu akan tanya kepada orang tua. Dan di sini pula masanya bapak ibu paham bahwasanya jadi guru itu susah. Lama ini kan sikit-sikit salah guru. Apa guru ni? Apa yang diajarkannya di sekolah? Kini anaknya sebulan saja di rumah, belajar di rumah, sibuk cari tempat privat. Nanya, kapan ni anak sekolah masuk lagi? Stres ibu bapak menghadapi anak-anaknya. Mungkin di satu sisi, di sinilah bapak ibu masanya hargai guru. SPD itu sarjana penuh derita, gaji tak seberapa, upat caci kadang orang tua tak sikit. 30 anak satu lokal itu yang dihadapi, macam-macam perangai. Jadi kalau adalah kurang, mungkin agak tegas sikit dia mengingatkan anak-anaknya, wajar. Dan di kedepan kita bisa menghargai itu, bukan harus menghargai dengan uang, tidak, tapi kalau bisa lebih baik. Jadi masa kuat itu umur 17 tahun, fisik, kemampuan untuk berfikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa'idu mastata'tum min quwwah, dan persiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita tu yang nyata adalah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan ni ada 2 macam. Ada setan dari bangsa jin. Jadi bangsa jin ini kadang-kadang kita cukup bacakan ayat kursi, ta'awuz, lari mereka tu. Yang payah tu menghadapi setan dari bangsa manusia. Kita bacakan bismillah, ketawa dia, senyum dia kan. Susah kita jadi. Jadi musuh tu, syaitan tu sifat Pak. Jadi harus persiapkan kemampuan, asah anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hari ini kita yang sudah tua mungkin baru ada semangat untuk belajar, dah lewat masa itu, karena sedetik saja yang sudah berlalu tak bisa lagi dijemput.
nak dibayar seberapa pun tak bisa lagi dijemput, lah berlalu waktu. Maka anak kita, cucu kita persiapkan dari segi keilmuan, mereka itulah yang akan memimpin. Kalau pada hari ini banyak mengumpat masalah apalah secara ekonomi, kepemimpinan apa ni, ini tak mikirkan rakyat, menyusahkan orang aja. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini kita didik, kita tanamkan akidah, kita berikan motivasi ibadah dengan baik, ketika besok pada masa mereka memimpin dengan adil, dengan bijak. Dah, kalau tengok-tengok umur kita ni kan dah di atas 30 tahun ke atas, yang 17-an tahun tadi tak ada nampak. Jadi kita, anak kita yang ada di rumah, motivasi mereka untuk belajar, ajak mereka untuk senantiasa beribadah, tanamkan akidah yang mantap kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan Namrud, ketika berhadapan dengan ayahnya, tampak di situ kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berhadapan dengan Namrud, di situ kan dia tak gunakan kekuatan. Kalau nak melawan orang sebanyak itu, manalah kuat Nabi Ibrahim. Dia hancurkan seluruh patung-patung berhala yang ada di sekeliling tempat suci mereka. Dia tinggalkan satu pihak patung yang paling besar. Menengok pada patung-patung Tuhan-Tuhan itu bergelimpangan, demo orang. Ini orang langsung curiga, langsung menunjuk Ibrahim sebagai tersangka. Ditangkaplah Ibrahim. Ketika itu diinterogasi, dikatakan, wahai Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung Tuhan-Tuhan kami ini? Di situ Nabi Ibrahim ini menggugah akal, fikiran umat pada masa itu. Dia gunakan ilmu, logika yang baik. Nabi Ibrahim jawab, meskipun di situ ada kebohongan, tapi ada niat baik. Saya tak menghancurkannya, kata Nabi Ibrahim. Coba tengok, kapak tu berada di tangan berhala yang paling besar. Dialah yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil ini. Dengan spontan kamu bisa menghancurkan berhala-berhala kecil ini. Dia tak bisa bergerak. Itu intinya yang ingin disampaikan Nabi Ibrahim. Kalaulah dia tak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Kalian yang buat, kalian pula yang sembah. Dia tak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan mudarat, tak bisa mendatangkan maslahat. Itu yang ingin disampaikan Nabi Ibrahim. Itu pada masa-masa mudanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak orang-orang yang kita lihat sejarah hidupnya. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, Turki, Istanbul pada hari ini, orang muda. Negara ini merdeka disebabkan karena semangat anak-anak muda pada masa itu. Jadi kalaulah ada dari segi umur kita pada hari ini dah tua, 50 tahun, 60 tahun, mudah-mudahan semangatnya masih muda. Duduk di masjid agak berjam-jam masih tahan. Untuk apa? Menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa sesudah lemah ada masa kuat. Kuat secara fisik, kuat secara fikiran, kemudian kuat secara kalbu, hati, spiritual. Hati kuat diasah, maka perlu ada yang mengasah. Siapa yang mengasah? Orang tua kalau di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Tadi sebut di situ guru, meskipun keberadaan guru itu penting, adanya lembaga pendidikan itu penting, tapi yang nomor satu pendidikan itu berasal dari rumah tangga. Ayah dan ibu jadilah sosok yang dibanggakan oleh anak. Jadi sosok yang dirindukan oleh anak. Ini karena rata-rata sudah punya anak. Masa ini tadi masa-masa cemerlang, masa gemilang, 17 tahun sampai 40 tahun. Dan Rasulullah SAW sendiri Allah nobatkan menjadi nabi dan rasulnya pada umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Ini masa-masa ini masa gemilang. Bagi yang PNS terasa betul, yang pegawai, namun maaf, bukan yang menyampingkan yang bekerja sebagai pedang, tapi rata-rata umur-umur segitulah masa-masa orang akan jaya secara keilmuan, secara ekonomi, karir, sampai 40 tahun. Maka perhatikan waktu itu dengan baik.
dalam masalah ibadah. Umur-umur itu pula masa di mana kita ketika beribadah, solatnya kalau imamnya lama masih kuat, iktikaf di masjid masih kuat lama-lama di masjid. Tapi kalau dah menunggu waktu tua, khawatir menjelang masa semangat tu datang, sakit dah parah, berjalan dah payah, kena penyakit kena asam urat, datang ke masjid seminggu datang 2 kali 3 kali selebihnya sakit kaki, tak bisa lagi datang ke masjid. Jadi semasa sehat, kuat badan, maka manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang sudah masa pensiun baru ingat nak taubat itu salah, tidak. Jadi sebagai masih sehat, kita pesanlah ke anak kita, menantu kita, siapapun itu, untuk senantiasa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat itu akan kembali lemah. Wa syaibah, lemah di sini ada tanda-tanda Bapak Ibu. Yang tadi lemah, kuat, kemudian sesudah kuat akan kembali lemah. Wa syaibah, dan ada uban di kepala. Jadi uban di kepala bagi yang sudah punya uban, di satu sisi mungkin bangga tengok kepada saya dah uban. Mungkin di satu sisi lain ada pesan di situ, kau sudah mulai melemah secara fisik. Fisik sudah mulai melemah. Allah sebutkan secara teks wa syaibah, ada uban di kepala. Jadi bagi yang sudah beruban, sadarlah diri, tahu diuntung umur makin sedikit. Allah sebutkan itu. Dan Bapak Ibu jangan lagi sangka sesudah lemah ni kembali kuat. Tadi kan lemah, sesudah lemah akan kuat, sesudah kuat kembali lemah, sesudah lemah ni kuat lagi Pak. Semangat kalau nak tambah bini mungkin kuat Pak. Tapi secara fisik makin hari kita semakin lemah. Kalau adalah orang-orang yang datang tengok kita, puji kita, oh Pak makin ganteng, makin muda nampak, itu hati-hati Pak, jangan-jangan nak pinjam duit. Ada niat, ada maksud. Makin hari kita ni makin lemah, maka pergunakan masa-masa itu dengan sebaik-baik mungkin. Balik lagi ketika awal tadi pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun, hiduplah engkau di dunia bagaikan orang asing. Kalau ditanya apakah kita akan kembali muda, akan kembali muda, tapi besok di akhirat. Tapi di akhirat tu tempat pilihan hanya 2, kalau tak syurga neraka. Yang lebih menyedihkan lagi, sudahlah di dunia hidup jadi orang miskin, di akhirat masuk neraka pula. Ini kan bahaya. Di dunia hidup miskin, di akhirat masuk neraka pula. Seharusnya hidup dunia ni sudahlah miskin, di akhirat jangan sampai masuk tempat paling jelek tu. Besok kita akan kembali hidup dalam keadaan kuat di akhirat. Tapi ini ceritanya masih di dunia. Karena dulu pada masa Rasulullah ada seorang nenek-nenek tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni dah tua, kira-kira besok ketika di akhirat bisa tak saya masuk surga ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tak bisa. Orang tua tak ada masuk surga. Menangis nenek ni, sedih dia kira orang-orang tua beliau ni tak masuk surga disebabkan karena tuanya. Maksud Rasulullah, besok di akhirat kelak kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah dalam umur yang sama rata, umur yang muda, masih bersemangat tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah masa muda itu masa 17 sampai 40 tahun tadi sudah berlalu, maka wanti-wanti, masa ini sudah masuk lampu kuning. Pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Bukan tak boleh kita mencari harta dunia, silahkan cari sebanyak-banyaknya. Karena kalaulah banyak harta kita, bisa kita bantu masjid, kita bantu guru-guru ngaji di masjid, berikan infak sedekah pada mereka. Kalau kita tak punya harta, apa yang itu bisa kita berikan? Dan Rasulullah SAW sendiri jadi Nabi umur 40 tahun sampai 63 tahun itu, secara fisik Rasulullah adalah orang yang sangat kuat. Berapa banyak peperangan yang diikuti, dihadiri oleh Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, itu dilakukan Rasulullah ketika umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Nah, jadi kalau ada hari ini orang yang mau ke masjid,
disebabkan karena sakit sikit saja tak datang ke masjid. Maka ingat Rasulullah tu dulu berperang umurnya dah lebih 50 tahun, lebih umurnya 50 tahun. Utsman bin Affan umurnya begitu panjang ketika memimpin dengan adil. Nah, jadi meskipun masuk masa-masa lemah di sini disebutkan oleh Allah lewat 40 tahun ketika rambut sudah mulai beruban, jangan ada masa-masa pesimis, jangan ini tak ada lagi, ini dah habis. Maka maksudnya di situ makin tingkatkan semangat ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa-masa itu mungkin ada yang sedang kita lalui, yang masa anak-anak dah lewat nih, masa dhafin yang pertama yang lemah itu dah lewat semua. Tapi kalau ada yang punya anak, punya cucu di rumah, maka dengan adanya ayat ini surah Ar-Rum ayat 54, perhatikan mungkin masuk masa kuat, maka tetap perhatikan, beri motivasi apapun keadaan, kita tetap memberikan motivasi terbaik untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Kemudian tentunya hari ini sesuai yang saja dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara masa-masa sakit mungkin itu Rasulullah sebutkan adalah masa-masa di mana taala. Tapi dengan ya jangan mengumpat pula, karena sempat kami masuk di rumah sakit dulu, orang tu dah masuk ke ICU. Kita berada dalam keadaan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, yakhluqu ma yasha, dia menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi lemah, kuat, kehidupan, kematian itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hidup, perhatikan kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu. Ada kisi-kisinya Pak. Ini kasih kisi-kisi. Sayang guru sama murid. Kasih kisi-kisi, gambaran soal. Dah, ini gambaran soal, kalian akan diuji kata Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut, ada kelaparan, ada kekurangan buah-buahan, ada kekurangan jiwa, gelisah, gundah gulana. Maka untuk menghadapi ujian tersebut, cara menghadapinya adalah wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Disabar gitu Pak. Kalau sudah berada di fase ketiga ini, banyak syukur, sabar, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh itu sudah qadarullah, ketetapan Allah, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang muda jangan berbangga dengan muda dan kuatnya, karena syarat kematian itu bukan tua. Syarat mati itu bukan sakit. Jadi kalau ada yang sakit, sudah sering banyak yang menjenguk, jangan kadang-kadang yang menjenguknya lebih dulu meninggal daripada yang sakit. Jadi syarat mati itu bukan sakit. Syarat mati itu bukan pula karena umur, tapi umur itu adalah salah satu kategori. Dah panjang umur berarti sudah makin dekat, makin singkat jatah umur. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jadi Allah Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Jangankan yang kita lakukan, apa yang terbesit di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka dalam setiap amalan yang kita lakukan, mungkin ada yang meniatkannya secara jahar. Salat Isya dia niatkan usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nak kuatkan hati. Ada yang mungkin tak melafazkan, cukup dalam hati saja. Apa yang kita lakukan Allah Maha mengetahui. Ini kami di komplek kami ini sibuk karena ada beberapa minggu belakangan terjadi kemalingan CCTV. Untuk apa? Untuk memantau kira-kira siapa yang lewat, siapa yang masuk ke komplek ini. Merasa alat itu sebagai alat pengamanan, merasa aman, bisa mengawasi. Atau bagi yang bekerja di kantor, di CCTV, ketika CCTV itu hidup, kita merasa harus bekerja dengan sebaik-baik mungkin, merasa dipantau, maka ketahuilah bahwasanya Allah tu mengetahui
Allah tu maha melihat, Allah tu maha mendengar. Kalaulah kita masih melakukan perbuatan maksiat, adakah Allah Subhanahu wa taala kita bisa kelabui? Tidak. Allah tu maha melihat, Allah tu maha tahu. Jangan sampai nanti di akhirat kelak kita menyesal. Dan sebelum saya tutup, sebuah kisah sufi. Seorang, dia adalah salah satu tokoh sufi baik. Semua alat-alat yang dia beli itu terbaik. Setelah sampai ke rumah, pakaian tadi mulai dia ukur dengan sehati-hati mungkin dan seteliti mungkin. Setelah diukur, dibuat pola, dia dipotong dengan sehati-hati mungkin. Berhari-hari sampai berminggu-minggu dia kerjakan pakaian yang dia niatkan, inilah karya terbaikku, yang diniatkan oleh Atta' As-Salami. Dan setelah pakaian itu jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika pakaian itu diserahkan kepada pemilik toko, apa kata pemilik toko? Wahai sahabatku Atta', ini pakaian ini ada cacatnya, harganya turun ini. Melihat peristiwa itu, sang pemilik toko merasa aneh. Wahai sahabatku, kalau kau merasa pekerjaanku nilai yang rendah harganya, aku akan bayar sebagaimana mestinya, tak jadi ku rendahkan harganya. Maka kata Atta' As-Salami, ketahuilah wahai sahabatku, yang menyebabkan aku menangis tatkala ini bukan disebabkan karena harga pakaian ini jatuh. Aku teringat bahwasanya jangan-jangan selama ini aku beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku salat, aku puasa, aku infak, sedekah, berbuat kebaikan, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu cacat, tak sempurna. Tapi selama ini aku merasa mungkin itu ibadah sudah sempurna semuanya. Jadi ketika karyanya dinilai oleh orang yang ahli, kau adalah orang yang ahli masalah pakaian. Pakaian ini ku jahit dengan sebaik-baik mungkin, ku cari benang terbaik, ku potong, ku ukur dengan sebaik-baik mungkin. Ternyata dalam penilaianmu sebagai ahli pakaian ada cacatnya. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah Atta' As-Salami meneteskan air mata mengingat betapa amal ibadahnya mungkin tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan kita pada hari ini yang mungkin dalam kehidupan di dunia, agama, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin belum menjadi hal yang paling utama. Solat kita lakukan hanya untuk menyelesaikan tanggung jawab saja, padahal solat itu adalah kebutuhan kita. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan hanya ketika kita ingat saja, atau ketika kita butuh kepada Allah baru kita tingkatkan ibadah, baru nak melakukan tahajud, baru memperbanyak duha, baru memperbanyak infak, sedekah kalau kita butuh kepada Allah. Tapi ketika segala sesuatu yang kita butuhkan itu terasa terpenuhi, mungkin kita merasa bahwasanya hidup ini aman, tentram, adem ayem saja, lupa jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya mengingatkan untuk saya sendiri, mari kita pergunakan masa ini dengan sebaik-baik mungkin. Atas setiap dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah dan senantiasa meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah. Ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan berkah, tidak hanya sebatas sampai ke telinga, kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Banyak salah dan janggal saya mohon maaf. Kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Mudah-mudahan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas tadi hingga umur ini menjadi berkah. Surat tadi surat Ar-Rum ayat ke-54. Dah masuk lewat 27 Dah, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan umur yang ada senantiasa berkah.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.